Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibi. Kurang semangat Bapak Ibu, mari kita ulangi sholat. Jadi kuat Bapak Ibu. Ala Taha Ala Yasin Habib Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ilahi salikil ummah minal afati wa min hammi wa min ummah bi ahlil bad bi ahlil badr ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas infak sedekah yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur kembali kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah akan diberikan oleh Allah apa yang kita niatkan tersebut. Dan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Imam Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua RW 02 yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, para yayasan, para rombongan yang kami hormati, Bapak Ketua RT, Majelis Taklim, beserta Bapak Pengurus Masjid Istiqomah dan perangkat Masjid Nurul Falah yang kami hormati. Sebagaimana yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh pengurus tadi, Bapak Ibu, ini adalah suatu petunjuk. Tidak ada direncanakan. Untuk siapa petunjuk ini? Untuk kita yang hadir pada malam ini. Jadi itu kami sebagai pengurus menghimbau kepada kita jemaah, mari kita sama-sama memperhatikan, kalau bisa kita masuk ke dalam. Nah, insya Allah mudah-mudahan siapapun yang masuk di dalam Al-Quran selamat dunia akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pengurus masjid kami mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kita yang hadir pada malam ini.
Dan kepada pengurus yayasan rombongan kami mohon maaf apabila dijumpai kekurangan-kekurangan kami di Masjid Nurul Falah ini. Tidak banyak mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak RW. Kalau ada Pak RW menyampaikan himbauan, silakan nanti Pak. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua Masjid, Bapak Tarzan, yang telah memberikan sedikit sambutan yang baik kepada semua. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, sebelum Al-Mukarram untuk mendaki kita untuk berceramah, jadi nanti kita akan saya bacakan kurikulum kita yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Ustaz, karena negeri Melayu kami sedikit berbantu untuk Pak Ustaz. Sebelumnya mohon maaf. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan suatu ceramah. Selamat datang kepada Ustaz Kaum Fauzi di masjid kami yang bernama Nurul Falah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sedikit akan saya bacakan kurikulum kita. Nama Muhammad Fahri Fauzi, lahir di Cianjur 18 September tahun 2000, berarti 23 ya. Alamat Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya dulu, boleh? Kok gak ada yang jawab, boleh tidak? Kok yang jawabnya cuma 2 orang? Boleh tidak? Apakah yang hadir malam hari ini ada hatinya yang sedang galau? Tidak. Ada gak Bu? Ada Pak? Ya. Apakah yang hadir malam hari ini ada yang punya hutang? Jawabnya ada, bukan banyak ya. Apakah yang hadir malam hari ini ada yang punya hutang? Ada. Apakah yang hadir malam hari ini ada yang jomblo? Didoakan Pak ya, pulang pengajian malam hari ini yang galau diganti dengan kesenangan hati. Mana aminnya? Yang punya hutang Lunaskan. lunas. Ya Allah, kenceng banget amin. Yang jomblo dapat pasangan halalnya. Saya mau bilang amin. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Ayo jawab semuanya Pak ikutan. La haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du,
Mohon izin tidak panjang lebar mukadimah, ikut ke MC, ngikut ke yang sudah sambutan tadi. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru yang ada, khususnya yang ada di masjid lupa lagi saya. Nurul Falah. Masjid Nurul Falah. Ayo jawab semuanya. Masjid kurang kencang. Masjid ya, saya jangan sambil melotot tuh. Masjid Nurul Falah. Mohon izin guru, para guru imam masjid tidak bisa panjang umurnya, sehat badannya, tambah rezekinya, tambah istrinya. Alhamdulillah. Tidak lupa aparatur pemerintah, Bapak mulai yang hadir mungkin hadir Bapak Kepala Desa ataupun Bapak RT-nya, RW-nya, doakan mudah-mudahan kita, apalagi sebentar lagi kita pemilihan, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang soleh, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Jamaah, salam hormat lebih khusus saya sampaikan kepada yang menjadi pelantaraku. Saya dari Jakarta bisa ke Pekanbaru Riau ini. Saya dibawa sama Yayasan Abdurrahman Mutawakili AR Manajemen. Ibu bapak, biasanya saya ceramah cuma di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Depok, Jawa Barat. Paling ada syuting paling di Bandung di TVRI. Alhamdulillah gabung bersama Yayasan Abdurrahman Mutawakili ini, saya bisa ke Pulau Sumatera, di antaranya Pekanbaru Riau ini. Masya Allah, luar biasa Pak. Saya dibawa ini bukan cuma di Pekanbaru, dibawa ke Batam, dibawa ke Jambi, dan pengisi safari dakwah bukan saya aja Bu, Ustaz Jahdulu, Ustaz Kokolim, dan para habaib Ustaz lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah di sini hadir tadi ada Buya Ustaz Abdurrahman, beliau pimpinan daripada Yayasan Abdurrahman Mutawakili AR Manajemen Pondok Pesantren Center Al-Mutawakili. Dan luar biasa ibu sudah nyaksiin langsung santrinya yang mondok. Ya, Masya Allah, yang mondok di Pondok Pesantren Center Al-Mutawakili ini. Mudah-mudahan anak santri penghafal Quran dijaga hafalannya, amin ya rabbal. Jamaah, jawabnya bukan oh ibu. Saya boleh berdiri gak? Boleh. Biar kepalanya gak ke atas-atas begitu dari tadi. Alhamdulillah. Coba biar semangat di luar hujan. Di luar hujan ya, jadi mungkin semangatnya gak kehujanan. Jawabnya ye. Bisa? Itu yang bikinnya Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana itu orang Makassar. Ada orang Makassar di sini? Gak ada. Ada orang Sunda. Ada orang Sunda. Oh, Masya Allah. Apa asli Melayu semuanya ya? Itu jawabannya ternyata Bu. Orang Makassar. Ustadz Maulana itu orang Bugis. Sautan orang Bugis itu yang paling halus. Di Islam itu indah itu ada dua orang Makassar. Siapa? Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jawabnya ye. Coba bisa? Bisa ya? Yang jawab, yang ikutan jawab pulang dari sini utangnya lunas. Yang gak jawab nambah hutang. Jamaah. Oh jamaah.
tausiah doa di akhir tahun. Ibu, bapak mohon izin, sekarang ini meskipun hitungan Islam ini dihitung ba'da asyar ataupun ba'da maghrib, kita ini Jumat terakhir di 2023. Gak terasa Bu, Pak, kita sudah ada di penghujung bulan, bahkan ada di penghujung tahun 2023. Insya Allah 15 hari lagi menuju bulan Rajab, 60 hari menuju bulan Ramadan. Bilang alhamdulillah. Ada doa supaya badan kita sehat nyampe ke bulan Ramadan, Pak. Karena ada umur nyampe ke Ramadan tapi badannya sakit. Nah, kita doa mudah-mudahan umur kita nyampe, badannya sehat. Amin ya rabbal. Apa doanya Ustaz? Allahumma barik lana fi Aku doa makan Ibu. Allahumma barik. Ya tahu gak doanya mana? Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kita insyaallah ini 60 hari ke bulan Rajab, ya 20 hari lagi. Insyaallah kurang lebih mohon izin 13 Januari itu tanggal 1 bulan Rajab. Makanya mana Ustaz? Doa yang pertama supaya badan kita nyampe ke bulan Rajab, bulan Ramadan, baca itu doa jawab semuanya insya Allah. Masjid jemaah masjid sini, Masya Allah, pesan yang pertama yang ingin disampaikan mana Ustaz? Di akhir tahun ini, Bismillah, kita awali dengan muhasabah. Mohon izin, 2 hari lagi, sekarang tanggal 29 ya Bu ya Pak, 29 Desember, berarti sekarang sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31, 2 hari lagi habis ini tahun. Ada yang bilang gak keras, saya Ustaz sekarang udah mau 2024, gak keras saya kenapa 15 hari lagi mau ketemu bulan Rajab, 60 hari gak terasa kita mau ketemu bulan Ramadan. Makanya yang pertama poin yang bisa kita ambil Pak, jangan suka menunda kebaikan. Jamaah. Kenapa Ustaz jangan menunda kebaikan? Izin, karena menunda kebaikan hanya menghasilkan penyesalan. Nyesalnya di alam kubur. Mohon izin ya Pak, saya ambil contoh ibu-ibu. Ibu hari ini, kalau ini kampungnya kampung apa Bu? Nama alamatnya apa? Kamboja. Apa Pak? Kamboja. Masjid jemaah Kamboja di sini, ibu-ibunya kurang beras, misalnya masih bisa minjem ke tetangga. Ibu hari ini, bapak hari ini kesusahan Pak, gak punya duit, masih bisa minjem sama Besti. Tahu Besti? Mama tahu Besti? Mana di dunia kesusahan masih ada yang nolong kita. Tapi maaf, ketika di alam kubur gak bisa dan gak ada yang bisa nolongin kita, hatta sekalipun anak kita. Anak yang dididik hari ini gak bisa nyelamatin kita. Suami, ibu berumah tangga bertahun-tahun sama suami gak bakalan nyelamatin kita. Kalau kita kuping ini kata Rasul, tahu bagaimana cerita di alam kubur, mereka pengen balik lagi ke dunia, pengen lakuin amal soleh. Makanya yuk, jangan ditunda lagi. Siapa yang ingin hidupnya berkah, siapa yang ingin hidupnya penuh keberkahan,
jangan suka menunda kebaikan. Ini jemaah bapak-bapak diajak, Pak, yuk berjamaah nanti aja. Kalau udah umur 50 tahun, udah kakek-kakek banyak penyakitnya. Penyakit kakek-kakek biasanya darah tinggi, kolesterol, apalagi penyakitnya Bu, suka marah-marah ataupun apa. Banyak alasannya, gak jadi ke masjidnya. Ayo kita bantu orang. Kalau memang dititipkan rezeki, apa jawabannya? Nanti aja Ustaz, kalau udah kaya bantu orang. Giliran udah kaya, pasti gak mau keluarin. Orang yang kaya sedekah itu biasa. Tapi orang yang gak punya mau sedekah itu baru luar biasa. Jamaah, pertama, jangan suka menunda kebaikan. Nih Pak, kasih tahu istrinya yang punya hutang puasa tahun kemarin, jangan suka ditunda. Ini kadang ada perempuan 15 Saban masih aja kodok puasa. Setahun kemana aja? Jamaah, Ibu masih ada kodok puasa? Masih ada? Takut kan mau jawab? Lah kita laki-laki gak ada berpuasa hutang. Perempuan biasanya dinanti-nantikan. Gak terasa kan? 60 hari menuju Ramadan, 15 hari menuju bulan Rajab. Makanya jangan suka ditunda. Kalau banyak menunda nanti kita kaget Pak. Ketika udah di alam kubur, kita gak bisa balik lagi ke dunia untuk memperbaiki amal soleh. Kan kita bakalan mati semuanya. Mati kan kita Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Pak RW mati, MC-nya mati, ustadznya mati. Jamaah, semua meninggal Pak. Kalau udah meninggal, hanya mana penyesalan yang ada. Supaya gak nyesel di alam kubur, mumpung Allah kasih kesempatan kita lakuin amal soleh, insya. Yang kedua, pesan di akhir tahun ini, mana Ustaz? Izin, mari Pak Bu, kita ningkatin takwa iman kita di akhir tahun. Bagaimana faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa harus di akhir tahun takwa ini? Kan perintah takwa ini setiap saat. Kenapa harus di akhir tahun? Coba lihat definisi takwa jemaah masjid Nurul Falah. Mana imtithal awamirillah, jalanin perintah Allah, wajtinabu nawahihi, jauhi larangan Allah. Ustaz, kenapa harus diperintah takwa di akhir tahun? Karena kebanyakan umat Nabi Muhammad di bulan Desember menuju tahun baru, perintah Allah malah ditinggalkan, tapi larangan Allah malah dikerjakan. Coba lihat. Makanya pantas Pak. Kenapa pantasnya? Di akhir tahun ini adalah malaman di mana ataupun hari-hari di mana banyaknya orang maksiat sama Allah. Wajtinabu nawahihi. Apa namanya? Apa emangnya apa perintah di akhir tahun ini Ustaz? Nih. Ada perintah satu. Apa perintah di akhir tahun? Muhasabah. Kita di akhir tahun diperintah sama Allah untuk muhasabah. Apa sih Masjid Nurul Falah muhasabah itu?
renungi apa yang sudah diperbuat selama 1 tahun ke belakang. Kita punya mata ini banyak kelihatan TV, apa banyak kelihatan Quran. Muhasabah. Nih kita mulut punya mulut. Kata Allah, muhasabah di akhir tahun. Ini mulut banyakkan selama 1 tahun, banyakkan dipakai untuk zikir atau banyak ngomongin orang. Ghibah, siapa yang suka ngomongin orang? Siapa yang suka ngomongin orang? Saya tahu pasti orangnya pakai kerudung. Jamaah, setiap saat Pak. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Muhasabah, perintah pertama kata Allah di akhir tahun harus muhasabah. Kita punya kaki. Nanti di kaki dihisab. Bapak umur 50 tahun, 60 tahun di dunia, selama mulai dari hitungan balik, mana nih kaki banyakkan di jalan ke tempat yang baik, apa banyakkan jalan ke tempat yang buruk? Muhasabah. Ilahi tulil firdausi a'la wa aqwa ala naril jahim fahab lidawbatan wa perintah yang pertama adalah muhasabah. Renungi dari sekarang, balik ke rumah Pak, gelar sejadah. Ya Allah, ini 2023 tinggal menghitung hari. Kita cek anggota tubuh kita ini banyakkan taat sama Allah atau maksiat sama Allah. Perintah yang kedua, jemaah Masjid Nurul Falah apa? Doa awal tahun dan akhir tahun. Ustaz, kan itu cuma di tahun Hijriah saja. Enggak. Tapi justru doa awal tahun dan akhir tahun dibaca di tahun Masehi juga. Kita berdoa ya, mudah-mudahan keburukan 2023, dosa-dosa di tahun 2023 mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Amin. Tahun yang akan datang semakin tambah barokah kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah Masjid Nurul Falah izin, ada yang nanya lagi, Ustaz, emangnya kenapa harus muhasabah di akhir tahun? Kenapa harus doa sih Ustaz? Kenapa? Almarhum Al-Habib Munzir Al-Musawa itu beliau pimpinan Majlis Rasulullah Pak, makamnya ada di Jakarta di Kalibata. Apa kata beliau? Kenapa harus muhasabah di akhir tahun? Karena kata beliau, puncaknya kemaksiatan itu ada di akhir tahun. Malamannya malam 1 Januari. Hari apa sih malam 1 Januari itu? Malam Senin ya? Malam Senin. Tadi hari Minggu malam Senin. Kata beliau, Pak, puncaknya kemaksiatan di muka bumi itu adanya di malaman tahun baru. Yang rayain tahun baru bukan orang Pekanbaru saja. Yang rayain tahun baru itu bukan orang Jakarta saja, tapi negara-negara lain sama merayakan tahun baru. Maka pantas kata beliau, puncaknya kemaksiatan itu ada di malaman tahun baru. Jemaah, emangnya kenapa di malam tahun baru? Coba lihat, di mana orang lain jauh, kebanyakan jauh sama Allah. Laki sama perempuan campur, kita nih yang di Jakarta
itu ada di Monas ataupun di Ancol. Masjid Nurul Falah tahu Monas? Tahu Monas? Pernah naik ke atas? Pernah ke Jakarta Ibu? Di Ancol di Jakarta Pak, biasanya malam 1 Januari itu penuh dikumpul sama anak muda, bikin konser, bikin festival, kota-kota besar, bikin acara-acara laki sama perempuan campur. Emangnya mau ngapain sih Ustaz itu? Nungguin jam 12. Empok biasa orang Betawi. Kalau sini apa? Mama. Uni. Mama apa? Uni. Uni. Iya. Kok aneh ya? Orang Minang banyak, orang Padang. Oh, orang Minang. Kakak. Kakak ibu-ibu pengen disebut kakak. Nenglis. Gimana cerita ya? Uni. Iya. Saya dapat ilmu baru nanti. Udah Saya laki-laki. mau bawa di Jakarta. Ustaz, apa oleh-oleh di Pekanbaru? Uni. Uni di malaman tahun baru di Jakarta Pak. Ya Allah, Uni mau kemana Pak? Mau kemana? Apa jawabannya? Ustaz, mau tahun baruan, bawa trompet. Gigi udah gak ada padahal. Sengaja ke Monas ikut anak muda kumpul di jalan. Buat apa? Perintah Allah itu yang tadi 2. Kalau di akhir tahun muhasabah dan doa. Jamaah. Emang gak boleh ya tahun baruan? Apa hukum tahun baruan? Jemaah Nurul Falah boleh ya tahun baruan? Ayo. Boleh gak? Hukum tahun baruan, mohon izin Pak, memang kita nih jangan dulu bicara yang namanya hukumnya, tapi kebiasaan tahun baru itu yang harus kita perhatiin. Emangnya apa Ustaz kebiasaan tahun baru ini? Empok, uni. Kalau di sini gimana? Di sini suka ada konser Bu? Jarang. Bukan baru suka ada. Gak ada, soleh banget ya. Ya Allah, mana? Ketika kebiasaan di malam tahun baru itu yang harus diperhatiin. Kenapa? Nih contoh trompet. Kita nih di Pekanbaru luar biasa ada ulama besar ya. Di zaman sekarang ini ada guru mulia Ustaz Abdul Somad ya. Beliau niup trompet gak? Niup trompet gak? Ada di YouTube-nya Ustaz Abdul Somad niup trompet? Gak? Para habaib cucu Nabi Pak, orang-orang soleh niup trompet gak? Iya. Terus ngikutin siapa? Kebiasaan seperti ini kata Nabi mana yang tidak diperbolehkan di tahun baru ini? Sampai beli petasan. Bahkan ada satu negara itu sengaja memfasilitasi buat beli petasan. Ustaz, berarti kalau begitu nyalahin yang tahun baruan? Nah, enggak Bu. Memang ini hari raya mereka, tapi kita orang yang bertakwa, orang Islam enggak perlu dan enggak boleh ikut-ikutan. Jemaah, kita ini punya tahun baru sendiri, tanggal 1 Muharram. Mana? Jadi intinya yang pertama mana tadi? Jangan ikut-ikutan ataupun merayakan tahun baru. Nabi masih dulu Nabi itu paling gak suka Pak umatnya sama dengan umat lain. Apa buktinya? Puasa Muharram. Nabi perintahkan puasa tanggal 10, tapi Nabi mana? Orang kafir puasa juga di tanggal itu. Kata Nabi tambahin 1 hari biar kita gak sama orang kafir itu. Nabi gak mau umatnya sama dengan umat lain. Tapi sekarang justru mana? Umatnya malah sengaja ngikutin orang-orang kafir. Jemaah. Jadi mau tahun baruan? Enggak bilang sekarang, nanti pas malam Senin marah-marah sama suami pengen keluar kan?
Jamaah. Ya terus gimana dong Ustaz, sekarang tahun baruan di rumah saja Bu. Pahala yang paling besar apa pahalanya Ustaz? Ibadah apa yang paling besar? Di saat orang lain maksiat kita taat Pak. Kenapa sholat tahajud pahalanya gede? Ada yang bisa jawab? Kenapa sholat tahajud pahalanya gede? Jawabannya kenapa? Lihat waktunya. Di saat orang lain tidur, ini malah sholat. Dan ini luar biasa, Allah suka sama orang yang begini. Orang yang suka tahajud, orang yang suka sholat tahajud, Allah cinta. Malaman sekarang, sekarang hari apa? Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. 3 hari ini, 2 hari ini, siapa yang taat sama Allah, maka Allah cinta. Kenapa? Karena di saat orang lain maksiat, sekarang ini hari-harinya banyak. Kita yang di Jawa Barat pada puncak macet. Saya pernah tuh tabut akbar di daerah Bogor pas malam tahun baru, gak bisa macet, jalan kaki Pak. Mana di saat orang lain maksiat kita taat. Ini pahala yang luar biasa. Jamaah. Jamaah. Kenapa kok bisa seperti itu Ustaz? Mohon izin Pak. Karena yang namanya dosa, nih, kenapa kita gak boleh ngelakuin dosa di akhir tahun? Karena kita 2 hari lagi mau ketemu 2024, tahun baru. Kenapa gak boleh Ustaz? Nih, masih nurul pala. 1. Yang namanya dosa Pak, itu ngilangin nikmat. 1 berbuat dosa, maka nikmat Allah ambil. Seharian Bapak berbuat dosa, maka nikmat Allah akan ambil. Nikmat ibu bapak lebih susah bersedekah. Kenapa? Apa jawabannya? Karena ada makanan haram yang masuk ke badan. Kaki jadi susah berjamaah. Kaki ataupun mata jadi susah baca Quran. Kenapa? Karena dosa dari makanan yang masuk ke badan. 2024 ayo kita jaga makanan. Jangan perhatiin asal masuk Bu, tapi halal dan haramnya kita perhatikan. Insya jamaah. Dosa menghilangkan nikmat. Yang kedua, dosa mendatangkan musibah. Kenapa hidup ini banyak masalah Pak? Ibu bapak kenapa banyak masalah? Jawabannya kenapa musibah ini selesai, datang lagi musibah. Musibah ini selesai, datang lagi musibah. Jawabannya karena perbuatan dosa. Dosa ini mendatangkan musibah. Siapa yang ingin di tahun baru 2024 dijauhkan dari musibah, maka tutup akhir tahun ini dengan taat kepada Allah. Kalau akhir tahun ini diisi dengan kemaksiatan, maka jangan suka nyalahin Allah. Kalau nanti di tahun baru datang musibah gak henti-hentinya Pak. Kenapa ya sekarang musibah ini suka datang di bulan Desember? Ada satu santri nanya kepada Syekh Pak, ya Syekh, wahai guru, wahai murabi, kenapa ya alam ini musibah datang suka di akhir tahun? Jawabannya itu tadi, karena banyaknya manusia maksiat di akhir tahun, gak merhatiin halal dan haramnya. Tapi mana orang yang menutup akhir tahunnya dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah dengan taatnya di akhir tahun, keberkahannya nyampe ke 2024 di tahun yang akan datang. Jamaah. Jadi insya Allah saya mau tanya, kita ngisi tahun barunya, akhir tahunnya mau dengan ketaatan atau kemaksiatan? Taat atau maksiat? Mengisi akhir tahun dengan ketaatan mendatangkan keberkahan. Mengisi akhir tahun dengan kemaksiatan, musibah yang akan datang di tahun berikutnya. Kalau kena musibah, jangan suka nyalahin Allah.
Ya Allah, kenapa ya usaha saya asalnya maju jadi bangkrut? Kenapa ya begini? Asalnya suami saya baik jadi suka melotot. Ada yang suami yang suka melotot? Ada gak Bu? Jawab aja Bu, mumpung lihatnya pada kesini. Jamaah, jamaah. Kenapa anak yang biasanya suka sekolah, pesantren ngaji, tapi tiba-tiba gak mau sekolah? Kenapa? Karena itu tadi, dosa yang kita perbuat. Dosa mendatangkan musibah. Jamaah. Tapi ada penghalang musibah itu, ada berupa. Apa itu penghalangnya? Tapi haul balanya ada, yakni sedekah. Ada orang yang jam yang seharusnya di lauhil mahfudnya, catatan Allahnya, orang ini jam 5 lebih 10 menit itu bakalan ketabrak motor. Tapi ini orang 5-10 menit gak ketabrak motor. Kenapa kok bisa? Jam 5 lebih 5 menitnya nih orang sedekah. Harusnya jam 5-10 menit ketabrak, tapi gak jadi. Kenapa? Karena tawasulnya dengan sedekah itu. Apa namanya? Yang namanya sedekah itu bisa menghapus bala di lauhul mahfud. Makanya ibu kalau safar jalan-jalan yang jalannya baik itu diusahakan ataupun dibiasakan kalau di jalan harus bersedekah, supaya takutnya ada kejadian-kejadian yang gak mau diinginkan di jalan. Itu dengan sedekah kita jadi gak jadi. Insya Allah. Jawab semuanya insya Allah. Jamaah, jamaah. Jadi mau tanya lagi, isinya akhir tahun ini taat atau maksiat? Taat atau maksiat? Taat mendatangkan barokah, kebaikan, ketenangan hati. Maksiat mendatangkan musibah. Kenapa anak-anak muda sekarang ini sering galau? Ibu bapak banyak galau. Ibu kalau galau itu kenapa? Kurang pemasukan. Mana? Jawabannya karena dosa yang diperbuat. Makanya yuk kita isi akhir tahun ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali di tahun 2023 ini, akhir tahun saya safari dakwah bersama AR Manajemen Yayasan Abdurrahman Mutawakil ini. Kurang lebih saya pertama kali ini di bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah saya gabung dengan AR Manajemen. Alhamdulillah di akhir tahun ini saya bisa safari dakwah, mengisi akhir tahun dengan dakwah. Dan alhamdulillah bahkan semuanya loh. Jemaah umat Nabi Muhammad malam ini sedang duduk di masjid. Ibu kalau nggak ada pengajian jam segini biasanya ngapain? Tidur. Tidur apa nonton TV, Bu? Tidur apa scroll TikTok? Ibu punya TikTok? Bapak punya TikTok? Saya tahu ibu yang pegang itu HP-nya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Bu, pegang HP itu nggak apa-apa, karena ada keterangan melihat wajah yang sedang menyampaikan ilmu itu ibadah. Makanya ibu punya HP, foto sekarang. Balik dari sini bandingin sama suami. Jujur ibu bapak jangan marah. Cakepan suami apa cakepan Kang Fahri? Jawab yang gak jawab sakit gigi. Cakep Kang Fahri apa suami? Kang Fahri apa suami? Tapi bodoh amat yang jawab unik-unik semuanya. Jamaah, Naukid jadi sekarang malaman tahun baru ini kita isi dengan ketaatan yuk, dengan amal soleh. Di saat orang lain maksiat, di saat orang lain nyalain kembang api, di saat orang lain mengisi dengan kembang api dengan trompetnya, yuk kita isi akhir tahun ini dengan amal-amal soleh. Siapa orang yang merugi di akhir tahun? Siapa? Jawabannya orang yang punya harta tapi mana dipakai untuk maksiat. Beli trompet, beli petasan, beli mohon izin,
minuman-minuman yang haram. Tapi siapa orang yang beruntung di akhir tahun? Orang yang beruntung di akhir tahun adalah orang yang dimana dia punya harta, dia punya duit, dipakai untuk mana? Jalan Allah, dipakai membantu orang lain. Itu luar biasa. Yuk, bismillah. Insya izin Bu, tadi sudah disampaikan sama daripada perwakilan Ketua Yayasan Abdul Rahman Mutawakil ini. Kita ini punya program 1000 rumah tahfidz Quran, membangun membina 1000 rumah tahfidz Quran free, tak berbayar untuk yatim dan duafa se-Sumatera. Makanya kita safari dakwah Bu. Safari dakwah untuk apa? Untuk anak-anak santri ya yang ada di Yayasan Abdul Rahman Mutawakil ini. Ada yang nanya, Ustaz, emangnya kenapa harus menghafal Quran sih? Bapak jemaah Nurul Falah kenapa harus bantu menghafal Quran? Karena dalam Al-Quran faqala ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika terompet sangkakala ditiupkan, semua anggota keluarga memisahkan diri. Emangnya siapa yang memisahkan diri, Ustaz? Wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya memisahkan diri. Anak dengan ibu memisahkan diri, suami dan ibu memisahkan diri. Anak bilang, Pak, nanti ama tenggelam sampai mata kaki. Ada orang yang tenggelam sampai lutut, ada orang yang tenggelam sampai pusar, bahkan ada orang yang cuma kelihatan tangannya saja. Semua nanti kesusahan. Gak ada yang bantu kita. Wa ummihi wa abi, hatta sekalipun orang tua. Ayahnya bilang sama anaknya, wahai anakku sayang, aku ini mohon maaf tidak bisa membantumu hari ini. Wahai istriku sayang, mohon maaf aku tidak bisa membantumu hari ini. Kenapa wahai ayah? Kenapa wahai suami? Ini anakmu, ini istrimu. Apa jawaban sang ayah, Pak, Bu? Mohon izin, tanggung jawab saya saja antara surga dan neraka tidak tahu seperti apa. Bayangin, ibu bapak usaha dari pagi sampai pagi buat anak sama istri. Tapi nanti istri sama anak misahin diri. Gak peduli itu anak, gak peduli itu suami. Illa kecuali hafidil Quran, kecuali anak penghafal Quran. Bagaimana anak penghafal Quran? Anak penghafal Quran dipanggil sama Allah. Wahai anak penghafal Quran, ini ada mahkota kehormatan, ini ada jubah kehormatan. Cari orang tuamu yang sedang kesusahan. Dicari, Pak. Orang tuanya sedang tenggelam, cuma kelihatan tangannya saja. Wahai ibu, ini anakmu yang kau didik sukses. Aku bisa menghafal 30 juz. Izinkan aku menggandeng tangan ibu bapak. Digandeng tangannya, dipasangkan mahkota, dipasangkan jubah kehormatan, dipamerkan di penduduk surga. Penduduk surga nanya, Bu, ya Allah, wahai malaikat, itu siapa yang di atas? Hada, ini orang tua yang sukses mendidik anaknya bisa hafal 30 juz, menghafalkan beres hatam Al-Quran. Hanya anak menghafal Quran. Ustaz, anak saya ini udah pada dewasa, saya pengen punya anak hafal Quran. Lihat, ini anak masuk ke surga dengan orang tuanya, balik lagi ini anak mencari orang tuanya lagi. Siapa yang dia cari, Pak? Dia cari, ya Allah, aku gak mau masuk surga ya Allah kalau dua orang ini lagi belum masuk ya Allah. Siapa emang yang kau cari? Siapa orang tuaku sudah masuk ke surga? Apa jawabannya? Ya Allah ya Rabb,
aku mencari ketika ini dua orang ini. Ketika aku di pesantren, aku pernah diberikan makannya sama dia ya Allah. Ketika aku di pesantren, aku pernah diberikan sarung sama dia ya Allah. Di mana dia ya Allah sekarang? Padahal ini bukan anak kandung. Dicari itu orang tua. Wahai ibu, apa dia jawab sang anak menghafal Quran? Wahai ibu, ini anakmu. Jawaban sang ibu apa? Kamu bukan anakku. Anakku bukan kamu. Mana jawabannya? Iya wahai ibu, tapi masih ingat di Masjid Nurul Falah engkau pernah ngasih sedikit hartamu untukku menghafal Quran. Izinkan aku, Bu, aku hafal 30 juz. Aku berhak menggandeng tangan siapa saja untuk masuk ke surga. Anak sendiri gak tahu di mana, suami sendiri gak tahu di mana, tapi ini ada anak yang pernah kita bantu tolong hafal Quran, kita kesafaatan, kita dapat syafaatnya. Bayangin, salah satu santrinya di pondok pesantren Yayasan Abdul Rahman Mutawakil ini tadi udah 20 juz. Masya Allah, biasanya target 3 tahun hafal selesai. Ya, ini luar biasa. Umur sekian udah 20 juz. Luar biasa. Siapa yang Allah beri aku kekuatan, ku cinta Umi, ku cinta Abi. Bayangin Bu, nyanyi itu depan TV. Orang tua yang mana yang kalau gak nangis pasti ngeluarin air mata. Ini kalau kita sukses yang namanya mendidik anak supaya dia hafal Al-Quran, bukan lagi di TV, bukan lagi di dunia, tapi di surga. Allah pamerkan ini orang tua yang sukses, yang sukses mendidik anaknya. Yuk, bismillah. Maka dari itu saya mengajak dan tim mengajak yayasan, Ustaz, emangnya bisa anak 5 tahun hafal Quran? Di antaranya ada rahasianya. Kalau ibu bisa ambil ini buku, insya Allah untuk mendukung, mensupport para penghafal Quran. Ustaz, ini emangnya apa? Ini hanya cenderamata Pak. Siapa orang yang malam ini mengisi akhir tahunnya untuk mana bersedekah, mendukung, mensupport para penghafal Quran, ya insya Allah di Yayasan Abdul Rahman Mutawakil ini, mana nanti kita akan kasih satu cendamatanya buku, ada juga serban, ada juga kalender. Bismillah Ibu. Ya, tadi kita udah bahas keutamaan para penghafal. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fahri Fauzi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu. Nanti acara terakhir ditutup dengan doa secara langsung Ustaz Fahri Fauzi, dan juga terakhir nanti kita sesi foto bersama. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam. Ayo baca semuanya. Di akhir tahun kita isi dengan salawat. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururin Allah ya Nabi
Ayo masjid Nurul Falah. Alaika ya Habib. Salam alaika. Kita minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Yuk ikutan semuanya. Sekali lagi ya Ibu Bapak, ini lebih 40 orang. Kita sama-sama doa di tempat yang mulia adalah masjid. Tempat yang mulia di muka bumi ini masjid. Tempat yang paling disukai oleh Allah masjid. Tempat yang paling gak Allah suka adalah pasar. Kita doa di tempat yang mulia yang namanya masjid. Di Mekah Madinah ada maqam, ada tempat mustajab kalau berdoa. Di Pekanbaru di Indonesia ada saat untuk kita berdoa. Kata Nabi, kalau kita doa lebih dari 40 orang, qarib maqam ijabah. Kita sama-sama ibu bapak mohon ikhlas ridhonya, mohon izin angkat tangannya. Kita sama-sama dudukkan kepala. Silakan minta hajatnya masing-masing. Doakan anak-anak kita, anak-anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan barangkali ini jemaah ada yang sakit, pulang dari sini Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesehatan. Barangkali ada orang tua, saya udah gak ada ibu. Ada orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang ada di alam kubur malam ini sedang disiksa sama Allah. Barangkali semoga Allah angkat siksanya diganti dengan kenikmatan kubur. Angkat siksanya diganti dengan kenikmatan kubur. Mohon doa dan dukungannya Bu. Saya dan tim Yayasan Abdurrahman Mutawakil ini dengan punya semangat untuk mewujudkan pondok pesantren ataupun 1000 rumah tahfidz Quran, yaitu free tak berbayar di Sumatera Utara. Mumpung kita kumpul sama-sama, minta hajatnya masing-masing. Caranya bismillah dulu, salawatnya 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehebat apapun doa, kalau tidak dengan salawat tetap dihijab, tetap gak akan Allah dengar. Tapi pintu dibukanya ijabah diawali dengan salawat. Silakan dudukkan kepalanya. Bismillah, kita sama-sama doa. Bismillah.
kesalahan di akhir tahun mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Allah tahu mata ini seberapa banyak dipakai maksiat. Allah tahu kaki ini selama 1 tahun dibanyakan dipakai kemana-kemana. Allah tahu tangan ini, Allah tahu selama 1 tahun dipakai apa aja. Allah tahu. Kita doa sama-sama di akhir tahun, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun baru di 2024 Allah jauhkan negara kita, kota kita dijauhkan dari musibah, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang sabih, anak-anak yang lebih mulia daripada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Tangannya ibu usapkan dari ujung kepala sampai bawah. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat Allah sehatkan badan kita. Silakan duduk lagi. Mungkin